Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha menghidupkan dan mematikan hamba-hambanya. Kita alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghirup udara di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan momentum hidupnya kita kembali ini untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan pada hari kemarin, ya. Sebuah ungkapan menyampaikan kepada kita kalau hari kemarin itu amalan kita bagus, kemudian hari ini lebih bagus lagi, maka tanda-tanda kita mendapatkan keberuntungan. Bahasa sederhananya begini, kalau hari ini amalan kita lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, ditambah lagi kalau besok lebih baik daripada hari ini, dari kemarin lagi, ya berarti kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang sa'id fid dunya wa sa'id fil akhirat. Tentu akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau hari ini kita lebih bobrok dari hari kemarin dan hari esok lebih bobrok daripada hari ini dan hari kemarin, ya siap-siap saja menerima kerugian, kesengsaraan, kepedihan, penderitaan, dan ketidaksuksesan. Itu sudah rumus hidup. Ya, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang permasalahan tahsin, baca Quran. Ya, sudah sampai pada 11 huruf, ya. Sampai pada 11 huruf. Ya, mudah-mudahan bisa diingat, ya, bisa diterapkan di dalam bacaan Al-Qur'an. Hari ini kita akan coba kembali lagi untuk mengingat, kemudian sekaligus murajaah hadis-hadis yang kita sudah belajar agar bisa menjadi bekal untuk memberikan pencerahan kepada saudara atau mungkin teman kita yang ada di kampung yang selama ini masih kurang paham terhadap agama. Kalian sudah pernah mendengar hadis yang berbicara berkaitan dengan kemuliaan daripada melaksanakan sholat malam di malam bulan suci Ramadan, yaitu sekitar 150 hadis, bahkan ada buku terbarunya lagi 175 hadis, ya. Terbarunya lagi nanti bisa 200 hadis, yaitu itu sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, tentu bagaimana supaya kita bisa mengingatnya, ya jalan satu-satunya kita harus selalu murajaah agar kita ingat, supaya dengan mengingat itu apa yang harus kita lakukan, semangat ibadah kita itu akan terjaga, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh datang dari Abi Hurairah. Bagaimana yang kita ketahui, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kenapa saya kembali mengangkat hadis ini, karena tidak terasa nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung beberapa bulan lagi, ya.
Nah, kalau kita hitung hari sudah kurang lebih tinggal 90 sekian hari ya. Bisa jadi tinggal 3 bulan atau mungkin 3 bulan lebih sedikit. Ya, kita lihat hadis dari Abi Hurairah yang menjelaskan kepada kita tentang siapa yang melaksanakan apa? Salat malam. Ramadan di bulan suci Ramadan. Iman dengan iman wahtisaban. Ya. Wahtisaban ini bahasa sederhananya itu mengharap pahala dari Allah. Ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Ini harus kalian ingat dan kalian harus hafal dengan baik. Jangan tidak diingat. Datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini dia rawahu Bukhari Muslim. Ya, coba diperhatikan baik-baik ya. Lihat kata yang ada di situ setelah man. Ya. Man itu apa bacanya? Setelah man apa bacanya? Qama. Ya. Perhatikan. Qama ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai fi'il madi. Kita sudah belajar fi'il madi, mudhari dan amar, ya. Fi'il madi maksudnya bagaimana? Telah tuntas. Ya. Artinya dia menegakkan malam bulan suci Ramadan itu dengan baik. Tidak ada kekurangan, ya. Telah mendirikan, telah menegakkan, telah melaksanakan, telah mentuntaskan, ya, ibadah sholat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala, kemudian ingin mendapatkan penghapusan dosa di saat kita berada di bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita abaikan dalam melaksanakan sholat malam yang dikenal dengan sholat tarawih, ya. Jadi perhatikan
kalimat ghufira lahu, maka diampunilah untuknya, ya, ma taqaddama, apa yang dia lakukan dahulu, min dambi, dari dosanya, ya. Jadi perhatikan, kalau kita hanya sekedar mengartikan bahwa barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya, cuma sebatas itu saja, maka kita tidak akan pernah mendapatkan faedah atau fadilah dari hadis tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin supaya mendapatkan power atau kebaikan dari hadis yang kita dengarkan ini? Ya, kita harus paham, harus mengerti bahwa hadis ini menegaskan tentang kita harus melaksanakan sholat malam. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Ya, kalau ente mau beruntung, kalau ente mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka tegakkan sholat malam itu. Lakukan sholat malam itu. Laksanakan sholat malam itu. Ya, mungkin yang kita kenal dengan bahasa qiyamul lail, tapi dimajukan setelah pelaksanaan sholat isya. Ya, dan ini tentu sekali lagi dia memiliki pahala yang besar. Karena kita tahu bahwa Ramadan itu bulan yang ketika orang melakukan kebaikan di dalamnya itu Allah lipat gandakan pahala. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau melakukan dosa, pasti dosanya juga akan dilipat gandakan. Jadi dia fair. Tidak kau lakukan dosa, sedikit dosamu, sedangkan kau lakukan kebaikan, banyak pahalamu. Khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, ada dua ketentuan di sini yang harus kita garis bawahi juga, sehingga kita bisa mendapatkan pahala ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Apa itu? Ya, yang saya garis bawahi dan tinta merah, imanan wahtisaban. Ya, apa itu imanan, Ustadz? Kamu orang di malam bulan suci Ramadan itu melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan penuh keyakinan. Ya, apakah cukup dengan penuh keyakinan? Ditambah penuh keyakinan dengan janji Allah. Ya, bahwa kalau kita yakin dengan janji Allah, maka kita tidak ikut-ikutan orang. Ya, kadang kan kita melakukan sesuatu kan terbawa karena ada semangat dari teman. Tapi kalau kita yakin bahwa ini janji Allah loh yang akan diberikan kepada kita ketika kita melakukannya, bukan untuk nempel ke teman supaya kita jadi semangat. Pahamkah saya ini? Mengerti? Paham? Ya, jadi bukan ikut-ikut teman, tapi kita yakin akan janji Allah. Ya, janji Allah itu tidak bisa dipungkiri. Janji Allah itu tidak bisa, ya, Allah biarkan begitu saja. Pasti Allah akan memberikan janjinya kepada setiap hamba yang kalau dia perintahkan mengerjakan sesuatu, dia kerjakan. Yang diperintahkan dia meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan. Yaitu iman. Ya, artinya kita yakin pada janji Allah. Lalu yang kedua apa? Ihtisab. Ya, ihtisaban atau kita sebut ihtisab. Maksudnya apa? Ya, apa yang kita lakukan itu kita mengharap supaya mendapatkan pahala. Berdiri dengan ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Yaitu kita niatkan supaya bisa mendapatkan pahala, ya. Ingat, niatkan untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan ria di hadapan orang. Tahu ria enggak? Tahu. Hah? Bukan ibu ria yang di depan. Ya. Ria itu maksudnya, Arlen, Tamin, Cali, kita melakukan sesuatu, kita ingin supaya orang lain melihatnya. Ya.
datang ke masjid bukan lillah karena janji Allah, tetapi karena si fulan. Kadang-kadang ketika kita masih di kampung kita, ya kita sholat taraweh, itu pasti kalian mengalami datang sholat sesungguhnya niatnya tidak sebenarnya karena Allah, tapi mau ketemu dengan si fulan. Pernah merasakan itu? Iya, pernah. Ya, mustahil kalau kita tidak pernah merasakan. Apalagi kalau pas habis sholat bercanda, kemudian baca Quran sambil main-main, itu pingin besok cepat lagi tuh. Pingin besok cepat lagi biar bisa sholat malam dan kemudian lakukan hal yang sama. Nah, ini sebenarnya caranya yang mesti kita desain, kita rubah, bahwa kita melakukan ini bukan untuk ria, ya bukan supaya orang tahu kita hebat, ya bukan supaya kita mau dibilang bahwa ini si Fatur ini orangnya masya Allah ketika Ramadan continue, ya ibadahnya tidak putus sholat malamnya, tidak putus tadarusnya. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai ada unsur ria, ya. Maka hadis di atas yang kalian lihat di papan tulis itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa makna iman, ya iman yang ada pada hadis di papan tulis ini yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan Allah atas amalan yang dikerjakan, ya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya beliau menyampaikan bahwa iman yang berada pada hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini adalah membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sedangkan ihtisab, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa itu berarti kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ria atau kebiasaan yang kita ikut-ikutan dengan teman. Connect sampai di sini? Connect? Ya. Maka siapa yang melakukannya dengan dua niat, yang pertama memang karena janji Allah itu dia yakin ada, kemudian yang kedua ingin mendapatkan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sampai sini connect? Ya? Sampai sini connect? Nah, itu memberikan informasi kepada kita tentang kualitas niat itu menentukan apa? Kualitas ampunan. Jadi ampunan itu bisa tercapai, bisa kita dapatkan ketika kualitas niat kita itu mantap, ya. Nah, kita lihat hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Memang itu semua kembali kepada niatnya. Jadi ada satu amalan, dengarkan, itu kita kerjakan bersama-sama. Ini kita semua kerjakan bersama-sama. Tapi dia mempunyai nilai pahala itu berbeda-beda. Arlen bisa saja mendapatkan 10 dari amalan yang sama yang dikerjakan oleh Fatur. Tapi Fatur bisa mendapatkan 20. Mustamin bisa mendapatkan 30. Arga dapat 5. Berarti lebih kecil daripada Arlen, Fatur, dan Mustamin. Kenapa bisa begitu? Kualitas niat. Jadi ingat, saya ingatkan kembali lagi kepada kalian. Ketika mau masuk Ramadan, ya datang mau masuk Ramadan, kita langsung memang benar-benar pasang niat lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena ingin mendapatkan janji dari apa yang Allah janjikan kepada setiap hambanya,
yang melakukan kebaikan ketika diperintahkan kebaikan, yang meninggalkan keburukan ketika diperintahkan untuk meninggalkan keburukan. Lalu ulama yang kedua yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyampaikan ya penjelasannya berkaitan dengan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ampunan yang dimaksud di sini kata beliau dalam hadis ini adalah penghapusan khusus dosa-dosa kecil. Nah, ada kan dosa yang besar. Ya, ada dosa yang besar. Nah, ini dikhususkan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Apa saja itu dosa-dosa kecil? Mungkin dari mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, ya. Itu yang menghasilkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, yaitu berkaitan dengan mungkin syahwat kita, ya, menzolimi orang, dan yang lainnya. Jadi dosa-dosa kecil itu ya dari mata kita. Kita mungkin mata tidak sengaja satu hari ini ada lihat hal yang tidak mengenakan, telinga kita dipakai dengar dengan hal yang tidak mengenakan, hidung kita dipakai cium tentang hal-hal yang tidak mengenakan, mulut kita berbicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan. Itu kata ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyampaikan bahwa pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kata beliau juga, adapun dosa-dosa besar maka tidak dihapuskan kecuali dengan taubat nasuha. Ya. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi makna daripada sholat malam kata beliau di malam suci bulan Ramadan ini memang benar pahalanya sangat besar. Tapi taubat tetap perlu dilakukan ketika kita melakukan dosa besar. Karena penghapusannya itu khusus untuk dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian Imam Malik rahimahullah menyampaikan dari hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Beliau menegaskan bahwa salat malam yang dimaksud ini adalah salat tarawih berjamaah. Ya. Beliau menekankan ini adalah merupakan sunnah yang dihidupkan kembali oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan termasuk ya bagian yang kita sudah lakukan sampai saat sekarang ini. Jadi makna hadis ini tidak mengapa jika seorang melakukannya sendiri ataupun bersama dengan imam, tapi lebih afdal kita melaksanakannya bersama-sama dengan imam sebagaimana malam tarawih yang sudah kita lakukan di hari-hari Ramadan yang sudah kita lewati. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan, beliau menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau menyampaikan hadis ini itu menunjukkan ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu bukan sekedar formalitas, ya, bukan sekedar formalitas, akan tetapi sarana pembersih jiwa manusia. Ya, dia sebagai sarana pembersih jiwa manusia. Jika seseorang bangun malam, kemudian dia memiliki keikhlasan, lalu kemudian dia punya keimanan yang kuat, maka itu tanda bahwa Allah ingin membersihkan dirinya dari dosa yang dia dapati, ya, karena dia melakukan kesalahan. Maka Qiyam Ramadan adalah jalan menuju hati yang bersih dan jiwa yang suci. Ya. Ada sebuah kisah, ya, coba didengarkan baik-baik, yang menarik. Itu kisahnya menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab itu keluar pada malam Ramadan. Dan kemudian
keluarnya beliau itu melihat apa? Orang-orang sholat sendiri-sendiri. Ya. Jadi beliau keluar di malam bulan suci Ramadan sambil melihat orang. Ternyata dia melihat ini kok orang melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Lalu beliau mengumpulkan mereka di bawah satu imam. Ya. Karena beliau sebagai khalifah, beliau membuat kebijakan untuk mengumpulkan jamaah yang tadi sendiri-sendiri itu di bawah satu imam. Artinya yang tadinya mereka melaksanakan sholat sendiri diambil, diperintahkan untuk sholat berjamaah yang dipimpin oleh satu imam. Imamnya itu bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Seraya berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, menghidupkan tarawih berjamaah. Nah, itu maksudnya dia. Karena Nabi tidak mencontohkan, ya. Itu cuma perintah daripada siapa? Umar bin Khattab. Ya, tapi terlepas dari itu, ya inilah salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu supaya orang itu tidak melaksanakan sholat secara sendiri-sendiri. Maka sejak itu ketetapan yang dibuat sang khalifah Umar bin Khattab, ya, berkaitan dengan mengumpulkan orang-orang yang sendiri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terlihat masjid-masjid, ya, ketika datang bulan suci Ramadan itu ramai. Tidak hanya sekedar melaksanakan sholat malam, tetapi dihidupkan juga dengan tadarus Quran. Kamu orang ikut ke tidak seperti begitu di kampung? Kalau habis sholat tadarus Quran sing, yang selalu senantiasa itu bergema ya, bahkan keluar dari speaker-speaker yang kita pasang di luar. Tadi mau suara bagus, yang bagus, pokoknya keluar. Ya, di kampung itu tuh kan bukan masalah makhraj hurufnya, tapi bagaimana dia mengaji indah saja. Ya, mau dia baca sya jadi sa, atau sa jadi tha, tha jadi sa, tidak ada ukuran bagi mereka. Intinya ya memang harus belajar, cuma kan mereka tidak punya kapabilitas keilmuan sampai ke sana kan. Ya cuma kita harus lihat semangatnya. Semangat mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Dan kemudian beliau menyampaikan seandainya ketetapan yang dia buat ini kemudian dilihat oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia pastikan Nabi SAW itu akan merasa gembira. Karena dia buat ketetapan ini kan Nabi sudah tidak ada. Kepemimpinan Umar bin Khattab kan Nabi sudah meninggal. Ya. Pertama ketika beliau meninggal, beliau diperintahkan menggantikan dirinya dengan beliau perintahkan Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, sahabat beliau sekaligus bapak mantu beliau yang menjadi khalifah pertama, ya. Jadi sederhananya begini. Khalifah kita Umar bin Khattab itu ingin umat Islam tidak hanya menjalankan Ramadan secara ritual, akan tetapi kehangatan iman dan persaudaraan itu harus dipupuk, ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mendapatkan lezatnya beribadah ketika kita berada di bulan suci Ramadan, ya. Lalu apa yang kita dapatkan dari kita memahami yang sudah penjelasan di atas kita sampaikan? Ya, apa yang kita dapatkan, keuntungan apa yang kita peroleh? Yang pertama tentu Allah pasti akan ampuni dosa kita. Ya. Ketahuilah oleh diri kita sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas. Ya. Bagi mereka yang benar-benar mau kembali beribadah dengan ikhlas. Jadi kalau kamu orang berdosa, ya, dosanya banyak banget. Mungkin pikiran kamu orang itu sudah tidak bisa diampuni oleh Allah, tidak bisa dihapus oleh Allah. Tapi kalau datang dengan ikhtiar yang bagus kepada Allah, Allah katakan ampunan Allah itu luas. Ya. Kalau kau bertobat, maka kau akan mendapatkan
Ada sebuah kisah cerita seorang pembunuh bayaran, seorang pembunuh bayaran kalau kita zaman sekarang, ya. Ada seseorang yang dia itu suka melakukan dosa, ya, suka melakukan dosa. Kemudian satu waktu dia ingin bertobat. Ya, dosa yang dia lakukan ini katanya sudah tidak bisa diampuni oleh Allah. Akhirnya dia mempunyai keinginan untuk bertobat. Ada saran yang disampaikan kepada dia, kalau engkau ingin tobat maka tinggalkan tempat yang kau suka berbuat maksiat. Karena kalau kau tidak tinggalkan tempat di mana kau suka berbuat maksiat, gak bakalan bisa bertobat. Artinya hijrah, ya, hijrah, pindah dari tempat yang suka bermaksiat ke tempat yang tidak bermaksiat. Nah, dalam cerita itu digambarkan bahwa dia berjalan, singkat cerita, meninggal di tengah jalan. Apa yang terjadi? Dia direbutkan oleh malaikat. Ada malaikat datang mengambil dia ke surga, ada malaikat datang mengambil dia ke neraka. Ya, kemudian datang lagi utusan Allah untuk supaya adil, biar kita lihat dia ini jadi penghuni surga apa penghuni neraka. Akhirnya diukur dari desa A ke desa B yang dia mau jalan. Di tengah-tengah itu diukur. Ternyata hanya lewat kelebihan sedikit saja. Ya, mungkin kita bisa bahasakan sederhananya itu 0,1 saja, lebihnya sedikit saja. Kelebihan itu mengakibatkan dia diampuni dosa-dosanya semuanya dan langsung dia diambil masuk ke dalam surga. Itu yang tadi dikatakan, ampunan Allah itu begitu luas. Ya. Kalau nyawa itu belum keluar dari kerongkongan kita, kemudian kita niat mau bertobat dari dosa yang kita lakukan, ya, sampailah kita pada tempat itu belum kita finish, kita ingin ke tempat yang kita ingin bertobat tapi belum finish, tapi niat kita itu sudah mendatangkan pahala dan penghapusan dosa bagi diri kita, ya. Kita kembali lagi bahwa ini memberikan informasi kepada kita yang pertama bahwa sesungguhnya ampunan Allah itu luas. Jadi siapa yang berbuat dosa silakan bertobat. Tentunya dengan iman dan ikhlas. Yang kedua, Ramadan bukan sekedar menahan lapar, tapi juga kesempatan untuk membersihkan dosa. Yang ketiga, sholat malam itu sesungguhnya mendekatkan hati kita kepada Allah dan melembutkan jiwa. Jadi orang yang suka sholat malam itu jiwanya lembut, kemudian hatinya selalu terpaut dekat dengan Allah. Jadi raut wajahnya itu beda antara orang yang suka mengerjakan sholat malam dengan tidak mengerjakan sholat malam. Itu aurahnya itu beda, pancarannya itu beda, pasti. Ya, karena memang ada kemuliaan dalam melaksanakan sholat malam tersebut. Yang ketiga, yang keempat, maka kita harus bersungguh-sungguh di malam bulan suci Ramadan itu melakukan ibadah karena cinta kepada Allah. Yang kelima, ingat setiap amalan itu harus didasarkan dengan ikhlas, niat benar karena Allah. Maka itu menjadi syarat utama diterimanya amalan kita dan diampuninya dosa-dosa kita. Keenam, kebersamaan dalam ibadah itu menumbuhkan kekuatan iman. Ini yang ditakut kaum kufar. Orang-orang di luar sana takut kalau masjid-masjid kita full dengan saudara-saudara kita pelaksanaan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka mereka membuat berbagai macam keadaan yang membuat kita itu terlena dengan keadaan itu dan mengakibatkan masjid-masjid jadi sepi. Yaitu pintarnya orang-orang kufar itu seperti begitu. Mereka takut kalau sekiranya kita melaksanakan sholat duhur seperti sholat Jumat, asar seperti sholat Jumat, maghrib seperti sholat Jumat, isya seperti sholat Jumat, apalagi subuh seperti sholat Jumat, maka mereka pikirannya kacau. Sehingga wajar saja kalau kita belum seperti apa yang dimau oleh baginda Rasul SAW. Sebenarnya Nabi itu menginginkan kita sholat subuh itu ramainya itu seperti sholat Jumat. Duhur itu ramainya seperti sholat Jumat. Asar ramainya seperti sholat
Maghrib ramenya seperti salat, dan Isya ramenya seperti salat Jumat. Tapi ya itulah godaan yang selalu senantiasa dihiasi oleh orang-orang yang tidak suka kita bersatu, maka dia membuat kegaduhan-kegaduhan dengan hal-hal tersebut. Ya kalau kita bersatu kan kita mempunyai power kan, kekuatan. Saling membantu di antara kita. Bisa jadi mereka akan mengalami kerugian. Ya. Kemudian yang suka melaksanakan sholat malam, dia termasuk orang-orang yang muttaqin. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Ini adalah undangan kasih sayangnya Allah bagi setiap hamba yang ingin kembali suci, yang ingin kembali bersih dari dosa. Nah ini, ya. Jadi Ramadan, kemudian datang malam Ramadan, kita melaksanakan sholat malam, itu adalah undangan yang Allah bagikan kepada siapa saja. Siapa yang mengambil undangan itu, kemudian dia melaksanakannya dengan baik, iman ikhlas karena Allah, maka apa? Hamba itu akan kembali disucikan. Apa artinya suci? Bersih. Ya. Sebagaimana kita terlahirkan pertama fitrah dalam keadaan suci. Dan kalau sudah demikian, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan lupa nanti pasang niat kita dengan sebaik-baiknya ketika datang bulan suci Ramadan, kita benar-benar ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ulang lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat di malam bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa melaksanakan sholat di malam bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa melaksanakan sholat malam di malam bulan suci Ramadan
dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali untuk mengingatnya, ya, agar bisa efisien ibadah kita ketika masuk Ramadan 1447 Hijriah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.